Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim sahabat Rumaisa yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Al-Baqarah. Dan insyaallah edisi yang ketiga yang telah berlalu dua sesi sebelumnya. Bagi ibu-ibu atau kaum muslimin sekalian yang mungkin ingin mengkaji atau menyimak kajian kita di dua episode sebelumnya, silahkan untuk melihat yaitu rekaman yang ada. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama atau ayat yang kedua. Nah, ayat yang pertama kita telah membahas tentang potongan huruf di dalam permulaan ayat-ayat Al-Quran atau permulaan surat-surat di dalam Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua, surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Dzalikal kitab la raiba fih. Inilah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menegaskan tentang yaitu tidak adanya keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada umat Islam. Semuanya adalah al-haq, kebenaran yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjadi ayat pembuka dari Al-Quran yang kita baca. Dalam artian surat Al-Baqarah yang kita baca ini, surat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim, dibuka dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Untuk menjelaskan kepada para pembacanya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam ayat Al-Quran. Ketika Anda ingin meneruskan bacaan Anda dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, seluruhnya itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sekarang kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa ma'nal kalam huna anna hadzal kitab huwa al-Qur'anu la syakka fihi annahu nazala min indillah. Dan makna pembicaraan kita di sini bahwasanya kitab ini, yaitu Al-Quran, la syakka fih,
tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu nazzala min indillah, bahwasanya ia Al-Qur'anul Karim turun di sisi atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi sajdah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat pertama dan kedua. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim, diturunkan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah ini ditegaskan pula oleh ayat yang kedua di dalam surat As-Sajdah. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka para ahli tafsir mengatakan hadza khabarun wa ma'nahu nahyu. Konteks ayat ini adalah khobar, pengkabaran, namun maknanya adalah larangan. Apa maksudnya? Ai la tartabu fih, yaitu janganlah kalian ragu di dalamnya. Ya, di sini di antara gaya bahasa Al-Quran atau gaya bahasa Arab yang perlu untuk kita ketahui, ada di antara ungkapan di dalam bahasa Arab yang konteksnya itu pengkabaran, tetapi sebenarnya maknanya adalah larangan. Di antara mereka berpendapat ayat ini termasuk di dalamnya. Di antara para ulama berpendapat ayat ini termasuk di dalamnya. Ya. Kalau kita lihat konteksnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bentuk apa? Bentuk pengkabaran. Allah mengabarkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, tetapi ayat ini juga bisa dimaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang untuk meragukan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan mereka hadza khabarun wa ma'nahu nahyu. Ayat ini konteksnya adalah kabar, tetapi maknanya adalah larangan. Jadi sekaligus Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang untuk meragukan Al-Qur'anul Karim. 6. Kemudian wa minal qurra'i man yaqifu ala qaulihi ta'ala la raiba. Dan di antara para qari, yaitu ahli baca Al-Qur'an, ahli qiraah Al-Qur'an, mereka berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala la raib. Wa yabtadi'u biqaulihi ta'ala fihi hudal lil muttaqin. Lalu memulai lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi bacanya begini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib. Waqaf. Fihi hudal, ya, lil muttaqin. Artinya apa? Ya tinggal diartikan sepotong-sepotong. Dzalikal kitabu la raib. Kitab ini tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini diantara cara membaca ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan yang masyhur, yang umum dibaca dan bahkan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, yang lebih utama membacanya waqaf pada la raiba fih. Ya. Nah, kita baca. Ibnu Katsir mengatakan wal waqfu ala qaulihi ta'ala la raiba fih, dan waqaf berhenti membaca dalam firman Allah Ta'ala la raiba fih,
aula lil ayatil lati dzakarnaha. Ini lebih utama bagi ayat yang telah kami sebutkan. Wali annahu yasiru qauluhu ta'ala hudan sifatan lil Qur'an. Sehingga dengan demikian jadilah firman Allah hudan itu adalah sifat bagi Al-Qur'an. Wa dzalika ablaq, dan ini lebih dalam min kauni fihi hudan, daripada keberadaannya di dalamnya petunjuk. Baik. Beda tipis, tetapi cukup memiliki perbedaan makna. Beda tipis secara bacaan ya, tapi cukup memiliki makna, perbedaan makna dari segi ya maknanya, dari segi kandungannya. Kalau kita baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raib. Ya. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya, di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh baca seperti ini, tetapi kata para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ini tidak lebih baik dibandingkan dengan yang biasa kita baca. Bagaimana? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Berhentinya pada apa? La raiba fihi, bukan pada la raib. Bedakan ya. Beda satu kata ya. La raiba fihi. Nah, kalau bacanya wakafnya pada la raiba fihi, maka maknanya begini. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ada penekanan, kitab ini Al-Quranul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sifat Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kata Ibnu Katsir, mensifati Al-Quran dengan hudan secara langsung ini lebih dalam dibandingkan kita katakan di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, beda tipis sekali. Kalau kita katakan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, di antara sifat Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka ini lebih dalam dibandingkan dengan di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di antara penjelasan yaitu ayat yang kedua ya. Jadi intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca ayat yang kedua ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin bisa dengan dua cara. Namun yang paling afdal adalah yang masyhur kita baca selama ini. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Baik, kemudian di sini ada pengkhususan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa khussatil hidayatu lil muttaqin kama qala. Dikhususkannya hidayah ini bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagaimana firman Allah yang lain. Ya, di antaranya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Yang artinya, katakanlah dia, yaitu Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang beriman adalah huda. Apa? Petunjuk, hidayah. Wa syifa, dan juga sebagai obat, penawar. Dan orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinga mereka ada sumbatan. Dan mereka dalam keadaan buta. Mereka ini diseru dari tempat yang jauh.
Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini As-Sajdah ayat ke-44. Afan, Fussilat ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayahnya iman ya kepada orang yang beriman. Huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang beriman adalah huda dan syifa, petunjuk dan penawar. Ya. Nah ini. Jadi kalau yang Al-Baqarah ayat yang kedua tadi apa? Hudan lil muttaqin. Di Fussilat ayat 44, hudan lil ladzina amanu. Nah, lil ladzina amanu. Taib. Demikian pula di dalam surat Al-Isra ayat 86. Ya. Surat Al-Isra ayat ke-82, afwan. Al-Isra ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Yang artinya, dan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada apa? Ma huwa syifa. Syifa itu penawar, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ya, di sini ada kemiripan. Apa itu? Al-Qur'an adalah syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dikhususkannya Al-Quran ini hanya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang beriman saja, beriman dan bertakwa. Hidayah, rahmat, syifa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Ibnu Katsir, ila ghairi dzalika minal ayati dalati ala ikhtisasil mu'minin bin naf'i bil Qur'an. Perhatikan ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang juga menunjukkan kekhususan orang-orang yang beriman bin naf'i bil Qur'an untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Artinya Al-Qur'an ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi mereka, sebagai penawar bagi mereka, sebagai rahmat bagi mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, mereka nggak akan mungkin bisa memanfaatkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi mereka. Ya, ada orang-orang yang tidak beriman mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin mereka fasih membaca Al-Quran, tapi nggak manfaat bagi mereka. Tidak bisa Al-Quran itu menjadi hidayah, petunjuk bagi mereka. Tidak bisa Al-Quran itu menjadi syifa, obat penawar bagi mereka, bagi hati-hati mereka di antaranya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak beriman. Maka dari itu Allah khususkan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa sajalah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Ini ayatnya. Ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang kafir, mereka selama tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, selamanya tidak akan mungkin bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Taib. Naam. Li'annahu huwa fi nafsihi hudan, walakin la yanaluhu illa al-abraru. Karena Al-Quran itu meskipun secara dirinya sendiri itu adalah petunjuk, akan tetapi tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebajikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian, dan syifa, obat
bagi apa-apa yang ada di dalam hati, wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi Allah khususkan Al-Quran ini petunjuk, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman tidak bisa mengambil manfaat petunjuk dari Al-Quranul Karim. Ketika mereka membaca, tetap saja di dalam hati mereka ada kekosongan. Ya, meskipun mungkin secara lantunan mereka suka mendengarkan, ya. Sering kita dengar ada orang-orang yang mungkin suka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tapi kenikmatan itu bukan kenikmatan yang hakiki. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu sebagai petunjuk apabila kita faham maknanya. Kita imani, kita fahami, kita amalkan, barulah Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita. Wa an ibni Abbas wa ibni Mas'udin wa an unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hudan lil muttaqin, yakni nuran lil muttaqin. Dan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mentafsirkan hudan lil muttaqin, yaitu nuran lil muttaqin, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi huda, petunjuk, diartikan dengan cahaya, dan ini tidak bertentangan, saling mendukung. Karena yang namanya petunjuk itu menunjukkan jalan, sebagaimana cahaya menunjukkan jalan. Kalau kita berjalan di kegelapan, ada cahaya, maka cahaya ini sebagai petunjuk bagi jalan kita. Demikian pula lah Al-Quranul Karim. Selanjutnya, makna al-muttaqin. Makna al-muttaqin. Apa sih orang-orang yang bertakwa itu? An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Qal, beliau mengatakan, humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka bi. Kata Ibnu Abbas, al-muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman yang mereka menjaga diri dari kesyirikan terhadapku, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muttaqin adalah al-mu'minun alladzina yattaquna syirka. Orang-orang yang beriman yang menjaga diri mereka dari berbuat kesyirikan terhadap Allah. Wa ya'maluna bi ta'ati, dan mereka mengamalkan ketaatan kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Al-muttaqin, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina yattaqun, yang mereka ittiqa, menjaga diri dari kesyirikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu lil muttaqin, dan juga masih diriwayatkan dari Ibnu Abbas, lil muttaqin qal, beliau mengatakan alladzina yahdzaruna minallahi uqubatah, itu orang-orang yang takut kepada Allah akan siksanya, fi tarki ma ya'rifuna minal huda, di dalam meninggalkan apa yang telah mereka ketahui berupa petunjuk. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bih, dan mereka yang mengharapkan rahmat Allah di dalam membenarkan apa yang datang dengannya. Ya. Jadi ini tafsir lain dari Ibnu Abbas, yang intinya al-muttaqin adalah orang-orang yang takut siksa Allah setelah mereka mendapatkan hidayah. Jadi setelah mereka mendapatkan hidayah Al-Quran, lalu mereka takut tidak bisa mengamalkan hidayah tersebut, ya, dan mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan hidayah tersebut. Taib. Wa qala Qatadah, adapun Qatadah mentafsirkan lil muttaqin humul ladzina na'atahumullahu biqaulih. Al-muttaqin di dalam ayat ini adalah mereka yang Allah sifatkan di dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wal ayat wallati ba'daha, yaitu
lanjutan ayat. Ya, lanjutan ayat. Siapakah al-muttaqin menurut Qatadah? Yaitu mereka yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga. Ya. Orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu menurut Qatadah. Wa ikhtiyar Ibnu Jarir. Adapun pilihan dari Ibnu Jarir, annal ayata ta'ummu dzalika kullahu, bahwasanya ayat ini umum mencakup seluruhnya, wa huwa kama qala, sebagaimana yang dikatakan tadi, ya. Jadi mau tafsir Ibnu Abbas, mau tafsir Qatadah, dua-duanya itu saling menguatkan, tidak bertentangan. Jadi orang yang bertakwa ya orang-orang yang disebutkan semuanya tafsirnya tadi itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, takut akan kesyirikan, khawatir akan siksa Allah, mengharap rahmat Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap hal yang gaib, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini semua tidak bertentangan, ya. Bahkan masing-masing saling melengkapi. Wa qad rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Atiyah As-Sa'di qala, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Atiyah As-Sa'di, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba's. Ya. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba tidak akan mencapai tingkatan minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan ma la ba'sa bi, sesuatu yang la ba'sa. Apa la ba'sa artinya? Kita sering dengar kata-kata la ba'sa. Apa artinya? Tidak mengapa. Ya. Afwan, kemarin saya lupa membawa titipan Anda. Oh, la ba'sa, tidak mengapa. Ya, itu secara bahasa. Nah, adapun di dalam hadis ini, meninggalkan sesuatu yang la ba'sa itu meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, boleh-boleh saja. Artinya meninggalkan perkara-perkara mubah. Namun ya, hadaran mimma bihi ba'sun, demi menghindari perkara-perkara yang mengandung apa-apa, yaitu yang mengandung dosa. Artinya, wallahu a'lam bishawab, ada sesuatu kesamaran di sini. Sesuatu yang nampaknya tidak mengapa, nampaknya la ba'sa, tetapi kok dikhawatirkan ini bisa menjerumuskan kepada ba's, kepada dosa. Maka orang-orang yang bertakwa, atau maka seorang tidak akan mungkin menggapai sampai pada tingkatan takwa kalau dia bisa mensikapi hal yang la ba'sa tadi seperti ini. Dia tinggalkan perkara yang nampaknya tidak mengapa demi kekhawatiran terjerumus pada perkara yang mengapa, maka ia tinggalkan. Kalau bisa dilakukan, maka ia akan sampai pada tingkatan orang yang bertakwa. Apa intinya? Orang yang sangat perhatian dan sangat hati-hati, khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa. Padahal sesuatu tersebut secara kasat mata mungkin bukan dosa. Sesuatu yang apa tadi? La ba'sa. Sesuatu yang nampaknya tidak mengapa, boleh-boleh saja zahirnya. Tapi karena ini bisa mengarahkan kepada sesuatu yang bermasalah, maka ia tinggalkan. Dan inilah ya orang-orang yang bertakwa. Taib. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya, makna dari orang yang bertakwa seperti yang tadi kita sebutkan, umum, mencakup seluruhan. Orang-orang yang mereka beriman, mereka takut jatuh pada kesyirikan, mereka takut akan siksa Allah tatkala mereka tidak mampu untuk menjalankan amal saleh setelah mereka dapat hidayah. Dan juga orang-orang yaitu yang mereka khawatir diri mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. 6. Selanjutnya al-hidayatu nau'an. Pembahasan tentang hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu ada dua.
Wa yutlaqul huda wa yuradu bihi ma yaqirru fil qalbi minal iman. Hidayah ini dimutlakkan sebagai petunjuk, yang dimaksudkan di dalamnya adalah apa yang menetap di dalam hati berupa keimanan. Ya. Hidayah yang pertama adalah apa yang menetap di dalam hati berupa keimanan. Wa hadza la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibad illallah. Dan hidayah yang semacam ini tidak ada yang mampu menanamkannya di dalam hati manusia, hati hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikenal oleh para ulama kita dengan hidayatut taufiq. Hidayah at-taufiq. Hidayah ilham. Ditanam. Itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan hidayah taufik, yang menjadikan orang beriman. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan keimanan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Silakan ya dicek. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Karena yang bisa memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah apa ini? Hidayah iman, hidayah taufik. Dan memang benar, Rasulullah SAW sangat ingin paman beliau yang paling dicintai mendapatkan hidayah iman. Tapi Allah katakan engkau tidak mampu wahai Muhammad. Engkau tidak mampu untuk menjadikan pamanmu tersebut mendapatkan hidayah. Ya. Nah, maka ini diantara dalil bahwasanya hidayah itu ada yang hidayah taufik. Waqal, dan juga di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Dan ini sekali lagi menegaskan keunggulan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kajian tafsir kita ini kebanyakan merujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Ya. Di antara keunggulan beliau adalah senantiasa mendukung tafsirnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, seperti itu. Ya, silakan dilihat surat Al-Qasas surat Al-Baqarah ayat 272 yang semakin menunjukkan bahwasanya hidayah itu ada yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum. Ya, tidak ada bagi dirimu wahai Muhammad petunjuk bagi mereka. Artinya apa? Petunjuk bagi mereka ini bukan wewenang wahai Muhammad. Laisa 'alaik. Bukan engkau yang menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Waqal, dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 186, may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberikan hidayah baginya. Orang yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan hidayah. Waqal, dan juga ayat yang lain di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan menjumpai baginya penolong yang bisa memberikan petunjuk.
Ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya hidayah taufik menjadikan seseorang beriman, menerima kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya masih ada lagi ayat-ayat yang menunjukkan hidayah taufik ini. Ini yang pertama. Wa yutlaqu wa yuradu bihi bayanul haqqi wa tawdihuhu wad dalalatu alaihi wal irsyadu. Dan terkadang hidayah ini juga dimaksudkan adalah penjelasan kebenaran, penegasannya, penunjukannya, ya, dan petunjuk. Ya. Jadi hidayah makna yang kedua adalah hidayah al-irsyad, hidayah menunjukkan. Ya, sama, hidayah itu artinya petunjuk, tapi yang pertama hidayah taufik, petunjuk untuk mendapatkan taufik. Kalau yang kedua ini hidayatul irsyad, petunjuk untuk menunjukkan jalan kebenaran. Nah, qala Allah Ta'ala, untuk hidayah yang kedua ini di antara bisa kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, sungguh bisa memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Perhatikan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita bisa membedakan antara dua macam hidayah ini, maka kita tidak akan kebingungan di dalam memahami dua ayat ini. Ayat yang pertama, bandingkan ya, silakan dicek mushafnya, Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Ayat yang ke-56 dari surat Al-Qasas, dalil bahwasanya hidayah itu ada hidayah taufik. Ya. Dalil yang pertama yang tadi kita sebutkan, surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka, sesungguhnya engkau. Siapa engkau di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah. Catat ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Nah, bandingkan dengan ayat yang tadi kita baca, ya, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-56. 52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya, wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Siapa engkau di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahdi, lanya pendek ya. La tahdi, sungguh bisa memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Perhatikan. Dua ayat ini, Al-Qasas 56 dan Asy-Syura 52, seakan-akan kontradiktif. Kenapa? Karena yang satu mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk, sedangkan yang satunya mengatakan sungguh engkau bisa memberikan petunjuk. Lah yang benar yang mana? Rasulullah itu bisa memberi petunjuk atau tidak sih? Jawabannya, dua-duanya benar. Ya, kenapa? Karena ayat yang pertama, Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk, itu hidayah taufik. Nabi SAW tidak bisa menjadikan orang itu beriman. Di antara contoh nyatanya paman beliau. Beliau sangat cinta dengan pamannya, ingin agar pamannya beriman, tapi Nabi nggak bisa menjadikan hidayah iman itu diterima oleh Abu Talib. Sampai mati ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi menyampaikan, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallahi azza wa jalla.
tapi tetap pamannya nggak mau beriman. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan bersaksi berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau engkau beriman. Tapi nyatanya apa? Abu Thalib menutup kematiannya, menutup kehidupannya dengan mengucapkan bal huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Berarti Nabi nggak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Taufik. Ya. Sedangkan ayat yang kedua yang ada dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, Nabi benar-benar bisa memberikan hidayah, artinya menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Nabi bisa. Buktinya apa? Kita alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Nabi bisa menunjukkan jalan yang benar. Nabi mengarahkan umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Nabi mengarahkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua. Nabi mengarahkan kepada umatnya untuk menjaga salat, menunaikan zakat, dan seluruh syiar-syiar Islam. Nabi SAW tunjukkan kepada kita jalannya. Nabi bisa. Ya. Jadi dua ayat yang tadi kita baca tidak bertentangan karena masing-masing sesuai dengan maknanya. Yang Nabi tidak bisa adalah menjadikan orang mendapatkan taufik hidayah. Tapi Nabi menunjukkan jalan kebenaran bisa dan sangat bisa. Dan beliau adalah orang yang paling dapat menunjukkan jalan kebenaran. 6. Dan contoh lagi, waqala. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat yang ke-7. Contoh adanya hidayah al-irsyad. Allah berfirman, "Innama anta munzir wa likulli qaumin had." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum itu ada seorang yang memberikan petunjuk. Artinya seorang yang menunjukkan jalan yang benar. Taib. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-17. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ya. Adapun kaum Tsamud, maka kami telah memberikan kepada mereka petunjuk. Ya. Maka kami telah memberikan kepada mereka petunjuk. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tetapi justru mereka lebih memilih buta daripada hidayah. Hidayah apa ini? Hidayah petunjuk, irsyad. Ya. Sudah mereka ditunjukkan oleh nabinya jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau memilihnya. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan ia petunjuk dua jalan. Ala tafsiri man qal, sesuai dengan tafsir orang yang mengatakan al muradu bihima al khairu wasyarr wa huwal arjah. Yang dimaksud jalan keduanya itu adalah kebaikan dan keburukan, dan ini yang lebih rajih, wallahu alam. Taib, intinya ma'asyarul muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hidayah itu ada dua. Hidayah petunjuk itu ada dua. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayah irsyad. Hidayah taufik adalah hidayah keimanan. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu menjadikan orang itu beriman, menjadikan orang itu menerima kebenaran. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga tidak bisa. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan hidayah at-taufiq. Ya. Adapun yang kedua hidayah irsyad, hidayah petunjuk. Hidayah menjelaskan jalan yang benar. Maka ini bisa dilakukan oleh semua manusia. Bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW, bisa dilakukan oleh para nabi, bisa dilakukan oleh para da'i, para ustadz, para ulama. Menunjukkan jalan yang benar, itu bisa dilakukan semua. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita temukan pembahasan tentang hidayah, maka kita harus bisa membedakannya. Khususnya ayat yang tadi nampaknya kontradiktif. Nabi tidak bisa memberikan hidayah dan Nabi bisa memberikan hidayah. Masing-masing harus kita pahami sesuai dengan maknanya.
Dan untuk lebih memberikan penjelasan, ya, gambaran yang cukup mudah dan yang sering kita contohkan, perbedaan antara hidayah taufik dan hidayah irsyad. Ketika ada seseorang yang butuh petunjuk jalan, ya, perhatikan, ada seorang yang butuh petunjuk jalan, katakanlah mencari masjid, bertanya tentang keberadaan masjid. Maka kita yang tahu jalan ke masjid bisa menjelaskannya. Pak, mau ke masjid, silakan lurus, belok kanan, belok kiri, sampai. Itu adalah gambaran hidayah irsyad. Siapa yang tahu jalan ke masjid bisa menjelaskan seseorang arah jalan ke masjid. Namun perhatikan, siapa yang bisa menjadikan orang tersebut benar-benar sampai ke masjid? Saya hanya bisa menjelaskan jalannya, atau mungkin mengantarnya kalau memang butuh tumpangan. Tapi apakah saya bisa memastikan orang tersebut akan benar-benar sampai ke masjid? Tidak bisa. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki peran. Disitulah Allah, ya. Kita sering menginfokan kajian, ya kan? Ada kajian di sini, ada kajian di sana, hadirlah kajian ini, hadirlah kajian itu. Ini kita memberikan hidayah. Hidayah apa? Irsyad. Tapi siapa menjadikan seseorang benar-benar datang ke majelis ta'lim? Ya. Kita sudah tahu, ada kajian jam sekian di masjid ini. Sudah tahu. Kita sudah dapat hidayah irsyadnya. Tapi pas hari H, apakah bisa dipastikan kita mendapatkan hidayah sehingga benar-benar datang ke tempat kajian tersebut? Bukan kita yang menentukan. Bukan panitia majelis taklim yang menentukan si fulan bisa datang, si fulan pasti datang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hidayah taufik. Ya, jadi sekali lagi kita bisa menjelaskan hidayah irsyad, kita bisa menunjukkan jalan yang benar, tapi siapa yang bisa memastikan orang itu mengamalkan kebenaran? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hidayah taufik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang terakhir di sini membahas tentang makna at-taqwa. Makna taqwa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa aslut taqwa at-tawaqqi mimma yukrah. Asal kata takwa itu adalah at-tawaqqi, menjaga diri, mimma yakrah atau mimma yukrah, dari hal yang dibenci. Menjaga diri dari hal yang dibenci. Li'anna aslaha waqa minal wiqayah. Karena asal kata takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayah, penjagaan. Waqad qila, dan telah dikatakan, inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab anit taqwa. Beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Faqala lahu, maka Umar berkata padanya, ama salakta tariqan dha syauk, pernahkah engkau menempuh jalan yang berduri? Qal, kata Ubay bin Ka'ab, bala, iya, pernah. Qal, kata Umar, fama amilta, apa yang kau lakukan? Qal, kata Ubay, syammartu wajtahattu, saya akan berjalan dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Qal, kata Umar bin Khattab, fadzalika taqwa, maka itulah takwa. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ucapan Umar ini bisa kita maknai takwa itu adalah kehati-hatian. Ibarat kita jalan
di jalur yang berduri, tidak mungkin kita jalan sembarangan. Pasti kita akan pilih-pilih jalan. Ada durinya kita hindari, kita cari jalan yang aman. Mata kita, tangan kita, kaki kita seiring selangkah untuk berjalan dengan selamat. Nah, demikian pula takwa di dalam kehidupan seorang mukmin. Apa itu? Berhati-hati di dalam bersikap. Ya, jalan dengan tidak gegabah. Dalam satu urusan dunia misalnya, apakah yang ia lakukan halal atau haram? Nah, itu pertimbangkan. Kalau halal dilakukan, kalau haram ditinggalkan. Dalam urusan ibadah misalnya, ya, apakah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, dikerjakan. Kalau tidak, tidak dikerjakan. Jadi apa? Kehati-hatian. Kehati-hatian seorang hamba di dalam melangkah. Nah, inilah asal muasal kata takwa. Meskipun para ulama kita memiliki ungkapan yang lain ya tentang definisi takwa yang cukup masyhur. Di antaranya yang dikatakan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, amalun bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a sawabillah. Mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk dari Allah, dan mengharap pahala dari Allah. Ya, jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan diiringi dengan keikhlasan. Itu takwa yang pertama, ya. Sehingga apabila ada seorang yang menjalankan perintah Allah tetapi tidak sesuai dengan nur minallah, cahaya petunjuk Allah, meskipun dia ikhlas, maka ini tidak dinamakan takwa. Ya, orang ikhlas mengerjakan suatu amalan tetapi tidak di atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka ini bukan takwa. Demikian pula orang yang mengerjakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya tapi dia tidak mengharapkan pahala, dia tidak ikhlas, juga bukan takwa. Ya, maka yang pertama tadi bisa terjerumus ke dalam bid'ah, dan yang kedua bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang mengamalkan ketaatan, ikhlas, tapi tidak sesuai tuntunan, jatuh pada apa? Bid'ah. Sedangkan orang yang ikhlas di dalam beramal, orang yang menjalankan amalan sesuai dengan tuntunan, tetapi hatinya tidak ikhlas, riya misalnya, maka ini juga bukan takwa, jatuh pada kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tarku maksiatillah ala nuri minallah makhafata iqabillah. Kandungan takwa yang kedua adalah meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, dan karena takut akan siksa Allah. Perhatikan ya, takwa yang kedua ini juga memiliki dua. Apa itu? Meninggalkan maksiat juga harus sesuai dengan tuntunan. Niatnya meninggalkan maksiat ini apa? Ya, kalau niatnya itu karena memang tahu kemaksiatan ini haram, dia sadar kemaksiatan ini haram, dan diiringi dengan ketakutan akan siksa Allah, maka dia orang yang bertakwa. Karena ada kalanya orang yang meninggalkan maksiat bukan karena petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang meninggalkan maksiat misalnya meninggalkan judi. Dalam suatu masa dia tidak berjudi. Mengapa? Ternyata bukan karena meyakini judi haram, tapi karena sedang tidak punya duit, atau mungkin sedang dipantau, ya. Jadi dia tinggalkan judi saat itu.
Meskipun dia takut siksaan orang berjudi, tapi karena hawa nafsu, ya, dia meninggalkan judi bukan karena meyakini keharaman judi. Nah, berarti dia meninggalkan maksiat bukan karena petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, orang semacam ini bukan bertakwa, tidak dikatakan bertakwa. Maka dari itu takwa yang sesungguhnya tatkala meninggalkan maksiat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sadar, faham, ini maksiat, meskipun hati suka, ditinggalkan. Meskipun tidak ada yang melihat, ada yang melihat, ditinggalkan. Sesuai dengan tadi yang dikatakan Umar, kehati-hatian, ya. Jalan hati-hati. Ini halal dikerjakan, silakan, ini haram ditinggalkan. Nah, seperti itulah takwa. Nah, ma'asyar muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.